Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin. وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA, beserta para stafnya. Ucapan terima kasih saya kepada Kiai Haji Bukhari Sa'il At-Tahiri, LCMA, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengisi awamis di Masjid Istiqlal ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik dan memberikan kepercayaannya dengan apa yang bisa saya sampaikan dari ilmu-ilmu yang ada pada saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di lantai utama Masjid Istiqlal ataupun yang mengikuti kajian melalui TV Masjid Istiqlal, channel YouTube Masjid Istiqlal, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada sore hari ini adalah membahas tentang kitab Sulamut Taufiq karya Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir Al-Hadrami At-Tarimi Asy-Syafi'i. Jadi kitab Sulamut Taufiq ini karya seseorang dari Hadramaut. Beliau adalah Abdullah bin Thahir bin Husain bin Thahir, seorang ulama yang hidup pada abad ke-12 Hijriah. Lahir di tahun 1191 Hijriah di Tarim, Hadramaut. Tinggal masa kecilnya beliau bersama orang tuanya, belajar ilmu agama dengan para masyayikh di daerahnya. Kemudian beliau sempat belajar di Makkah dan Madinah. Sampai akhirnya kemudian beliau kembali lagi ke Tarim. Tapi kemudian pindah ke daerah yang namanya Al-Masilah. Sampai kemudian beliau wafat di sana pada tahun 1272 Hijriah. Beliau mempunyai banyak karya, di antaranya Sulamut Taufiq. Ada juga dalam bidang nahwu dan dalam bidang nazam. Seorang ulama yang ahli fiqih, seorang ulama yang juga ahli tasawuf, bukan hanya ahli tasawuf tapi juga mengamalkan apa itu ilmu tasawuf. Bahkan beliau ini punya zikir, wirid, tiap harinya melakukan wirid zikirnya, baca tahlil la ilaha illallah itu sebanyak 25.000 setiap harinya. 25.000 La ilaha illallah, 25.000 bacaan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian juga 25.000 kali bacaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau lakukan setiap hari, ya, di dalam hidupnya beliau lakukan secara istiqomah. Makanya kemudian murid beliau yang bernama Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan tentang gurunya, Imamul Muridin wa Ustadus Salikin, Al-Hafidh li zamanihi wa awqatihi, Al-Muqbil ala ta'ati Rabbih wa ibadati Rabbih. Jadi Al-Imam Al-Syeikh Abdullah bin Husain bin Thahir ini adalah kata muridnya Imamul Muridin, imam bagi orang-orang yang ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ustadus salikin, ustad bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan
ketaatan kepada Allah Ta'ala. Al-Hafidh li zamanihi wa awqatihi, yang menjaga waktu-waktunya, senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqbil ala ta'ati rabbih, yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ibadatihi, dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini diantara sedikit biografi pengarang kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq yang akan kita baca ini, banyak sekali ulama-ulama yang mensyarahinya. Ada dari kalangan ulama Arab, bahkan dari Yaman. Ada juga ulama-ulama dari kalangan Indonesia. Inilah diantara khazanah keilmuan ulama Nusantara. Bahwa diantara ulama-ulama kita pun juga banyak yang mensyarahi kitab-kitab ulama-ulama dari luar, dari Arab. Ada di antara ulama-ulama yang memberikan syarah kitab Sulamut Taufiq ini, seorang ulama bernama Muhammad bin Salim Babusail. Beliau mengarang kitab Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq, Syarh Sulamut Taufiq. Kemudian juga ada syarah Sulamut Taufiq karya Syekh Hasan bin Iwad Mukhaddam, tapi karyanya manuskrip. Ada juga dari ulama Indonesia yang mengarang kitab Sulamut Taufiq. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mengarang kitab Mirqat Su'udit Tasdiq, Syarh Sulamut Taufiq. Juga ada ulama Indonesia yang mensarahi dengan yang menjadikan kitab Sulamut Taufiq ini menjadi nazom. Nazom itu bait-bait itu kan, seperti apa? Syair begitu. Jadi saking kalau orang bisa mengarang sampai tahapan nazom itu berarti orang ini pintar dalam bahasa Arabnya. Ilmu nahwu sorobnya sudah luar biasa. Nah, nazom Sulamut Taufiq karya Kiai Hamid Pasuruan. Kalau mungkin pernah mendengar. Ya, Syekh Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Al-Lasimi, karena beliau dari Lasem, Al-Pasuruani dari Pasuruan. Ya, Hamid Pasuruan itu mengarang nazom kitab Sulamut Taufiq. Makanya ulama-ulama Indonesia ya, sungguh luar biasa keilmuannya dalam masalah agama. Ada juga ulama Timur Tengah yang berasal dari Ethiopia, Somalia, kemudian bermukim di Lebanon, yang melakukan dua hal, meringkas dan mensyarahi kitab Sulamut Taufiq. Ya. Jadi kitabnya diringkas, Sulamut Taufiq diringkas menjadi kitab Mukhtasar Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddin ad-daruri. Ya, diringkas kitabnya, setelah itu disyarahin. Kitabnya syarahnya menjadi apa? Bughyatut Talib di ma'rifatil ilmi dinil wajib. Jadi sudah diringkas, disarahin lagi. Ya, jadi luar biasa. Ya, antusias para ulama tentang kitab Sulamut Taufiq. Kenapa para ulama kemudian banyak sekali menjadikan kitab Sulamut Taufiq ini sebagai referensi? Karena Sulamut Taufiq ini adalah kitab yang kecil. Kalau mungkin dalam ukuran kitab-kitab Arab itu adalah termasuk kitab mukhtasarat. Kalau kita bicara tentang kitab itu ada kitab mukhtasarat, mutawassitat, ada mutawwalat. Mukhtasarat itu kitab yang mukhtasar, yang ringkas-ringkas. Kemudian nanti naik kalau kita belajar kepada mutawassitat, kitab yang ukurannya sedang. Kemudian naik lagi kepada kitab yang mutawwalat, yang sudah berjilid-jilid begitu. Nah, makanya penting bagi kita, terutama yang hadir di majelis ini ataupun yang mendengarkan kajian ini secara online, untuk kemudian kita mengetahui dan belajar kitab mana yang harus kita pelajarin. Kalau kita memang mau belajar dari awal, maka belajarlah kitab itu dari kitab yang mukhtasarat. Nah, kitab Sulamut Taufiq ini kitab yang mukhtasar, ringkas. Tapi meskipun ringkas, kitab Sulamut Taufiq ini memuat 3 hal. Pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang fikih, dan pembahasan tentang akhlak. Dan
Islam itu kan terdiri dari 3 hal ini kan. Ya, akidah, fikih nanti kemudian ada muamalahnya juga kan, dan kemudian apa? Akhlak. Tiga-tiganya tercakup di dalam kitab Sulamut Taufik. Makanya begitu pentingnya isi dari kitab Sulamut Taufik sehingga kemudian antusias para ulama untuk kemudian memberikan syarah di dalam kitab Sulamut Taufik ini. Inilah di antara keberkahan yang ada dari kalangan ulama-ulama dulu. Jika para ulama dulu mengarang satu kitab itu kan karena keikhlasan beliau-beliau dalam mengarang. Sehingga kemudian kitabnya meskipun kadang ringkas sedikit, ya, hanya beberapa lembar saja, tapi karena keikhlasan beliau-beliau dalam mengarang, mulai dari dikarangnya kitab tersebut sampai ratusan tahun setelahnya masih dipelajari. Mungkin kita pernah mendengar kitab Mukhtasar Jiddan Al-Ajurrumiyah, kitab Nahwu, tipis, berapa lembar begitu kan? Ya, matan dalam bidang Nahwu gitu kan. Orang yang ingin belajar Nahwu biasanya belajar kitab Jurumiyah ini kan, karya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Dawud As-Sinhaji, seorang ulama dari As-Sinhaji Tunisia atau lupa saya, antara itulah. Beliau ini mengarang satu kitab yang kecil sekali. Ya. Tapi meskipun kecil, kitabnya sampai sekarang masih dipelajarin dan menjadi rujukan dalam bidang nahwu untuk mereka yang belajar dasar-dasar nahwu. Beliau mengatakan, beliau ketika mengarang itu, ya Allah, kalau seandainya apa yang saya karang ini dari kitab nahwu ini ikhlas karenamu, maka jadikanlah kitab ini bisa berkah. Dan kemudian beliau mengujinya ketika itu. Dalam satu cerita diuji kitab yang ditulis di dalam kertas itu. Padahal waktu itu kalau nulisnya kan dengan apa? Tinta yang dicocol-cocol begitu kan, bukan kayak kita sekarang. Kalau kita kan pakai pulpen yang mudah gitu kan untuk dituliskan. Dia ada kayak semacam apa? Bambu ataupun besi lancip, kemudian dicocolkan ke tinta, ditulis begitu kan, tinta ditulis. Artinya gampang sekali untuk lebur dengan air. Ya. Beliau mengatakan, ya Allah, kalau seandainya kitab yang saya karang ini ikhlas karenamu, jangan engkau leburkan jika aku celupkan ke dalam lautan ini. Di depannya ada lautan, dicelupkan ke dalam lautan tidak lebur. Ceritanya begitu. Maka kemudian kitab tersebut menjadi rujukan dalam kitab Nahwu bagi mereka orang-orang yang pemula yang ingin belajar kitab Nahwu, kitab Al-Ajurumiyah. Dalam bidang akidah, mungkin kita pernah mendengar kitab Aqidah Thahawiyah, karya Abu Ja'far At-Tahawi. Itu kitabnya juga hanya berapa lembar saja. Meskipun hanya berapa lembar, tapi ulama-ulama yang datang setelahnya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu ulama salaf. Artinya kalau sampai sekarang ini kira-kira ya 12 abad, 1200 tahun yang lalu beliau mengarangnya. Sampai sekarang kitab ini menjadi kitab rujukan di dalam masalah akidah. Sampai sekarang kitab ini menjadi kitab rujukan dalam masalah akidah. Ulama dari generasi ke generasi mengarang syarah dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini berkahnya para ulama dulu jika apa? Mengarang kitab. Berbeda dengan kita. Kalau kita sekarang mengarang kitab kalau ada proyeknya kan. Ya, kalau kamu suruh ngarang nanti saya beri itu kan, baru kemudian ngarang kitab begitu kan. Kalau ulama-ulama dulu, ulama-ulama yang mukhlisun, ulama-ulama yang punya keikhlasan yang tinggi ketika mengarang itu memang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sedikit pengantar tentang kitab Sulamut Taufik. Saya ingin membacakan sedikit tentang muqaddimah dari kitab Sulamut Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah artinya saya memulai dengan bismillah.
Para ulama sering menyebutkan karangannya pasti dimulai dengan apa? Bismillah. Kenapa? Ambil berkah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dengan apa? Basmalah. Ya, Al-Quran surat yang pertama adalah Al-Fatihah. Dan surat yang pertama dari Al-Fatihah adalah Basmalah. Makanya kemudian para ulama ingin memulai karya-karya beliau dengan mengucapkan apa? Bismillah. Bismillah, dengan nama Allah. Allah adalah zat yang berhak untuk disembah. Allah adalah zat yang maha kuasa untuk menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Nama Allah bukan lafadz yang diambil dari kata yang lain. Nama Allah memang begitu Allah. Jadi nama Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Bukan kemudian diambil dari kata apa kemudian menjadi Allah. Tidak, ditambah alif lam menjadi Allah. Tidak, dari kata al-ilah kemudian ditambah al menjadi Allah. Tidak. Ya, tapi para ulama mengatakan nama Allah adalah memang lafadznya demikian. Murtajal dalam istilahnya. Dari mana kita tahu bahwa zat yang wajib disembah itu namanya Allah? Dari para nabi. Dari mana para nabi mengetahui bahwa zat yang berhak disembah itu namanya Allah? Dari wahyu. Ya, jadi ini Bismillah, dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebetulnya dua nama bagi Allah yang berasal dari satu suku kata yang sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim dari satu suku kata yaitu apa? Rahima. Rahima. Cuma perbedaannya Ar-Rahman ditambah dua huruf, alif dan nun. Ar-Rahim ditambah satu huruf yaitu ya. Sehingga kaidah umumnya, ya, para ulama mengatakan ziyadatul mabna tufidu ziyadatal ma'na. Ya, tambahan pada kata, tambahan huruf pada satu kata memberikan makna tambahan. Ya, berfungsi memberikan makna tambahan. Ar-Rahman tambahannya dua huruf. Ar-Rahim tambahannya satu huruf. Makna Ar-Rahman, Ar-Rahman artinya adalah yang banyak memberikan rahmatnya kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di dunia. Dan hanya kepada orang-orang mukmin nanti di akhirat. Ini arti Ar-Rahman. Yang banyak rahmatnya, yang Allah berikan rahmat tersebut kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir di dunia. Dan hanya Allah berikan kepada orang-orang mukmin rahmatnya nanti di akhirat. Di dunia semuanya mendapatkan rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah Ta'ala, dan rahmatku mencakup segala sesuatu. Di dunia semuanya mendapatkan rahmat Allah. Dapat nikmat hidup, dapat nikmat sehat, dapat nikmat rizki, dapat nikmat anak, dapat nikmat bisa istirahat, makan, minum dan yang lainnya. Itu semuanya apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dapat, yang tidak beriman dapat di dunia. Tapi di akhirat rahmat Allah hanya diberikan kepada yang beriman. Ini makna Ar-Rahman. Ar-Rahim, yang banyak rahmatnya khusus bagi orang-orang mukmin. Berarti hanya di akhirat bagi orang-orang mukmin saja. Ini makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua-duanya dari kata yang sama, rahimah, tapi sebetulnya beda maknanya. Kalau kita di Indonesia kan cuma mengatakan yang maha penyayang lagi maha pengasih. Begitu saja kan. Tapi dalam bahasa Arab ya itu maknanya luas. Kemudian para ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah nama khusus bagi Allah Ta'ala.
Kenapa dikatakan demikian? Karena tidak pernah ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW penyebutan lafaz Ar-Rahman untuk selain Allah. Tidak ada. Tidak pernah disebutkan untuk makhluk di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis tentang selain Allah disebutkan apa? Ar-Rahman. Tidak ada. Tapi kalau Ar-Rahim ada. Allah sebutkan tentang Nabi Muhammad, bil mu'minina raufur rahim. Dia Rasulullah Muhammad terhadap orang-orang mukmin raufun rahimun. Ya, rahim. Disebutkan bahwa Rasulullah rahim, tapi tidak disebutkan Rahman, tidak. Makanya kemudian para ulama mengatakan nama Ar-Rahman itu adalah nama khusus bagi Allah Ta'ala, sehingga tidak boleh disebutkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana lafaz Allah, lafzul jalalah Allah, itu nama khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh disebutkan Allah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bedanya antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah adalah pujian kita dengan lisan kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan itu bukan kewajiban Allah untuk memberikan nikmat kepada kita. Jadi kalau kita diberikan sekarang nikmat sehat, bukan berarti Allah wajib memberi kita nikmat sehat. Kalau kita kemudian diberikan oleh Allah nikmat rizki, bukan itu kewajiban bagi Allah untuk memberikannya, meskipun kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kemudian karena kita sholat kepada Allah maka Allah wajib memberikan kita sesuatu. Tidak. Tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu. Di dalam kitab Zubat disebutkan begitu. Ya, kalau kita mampu untuk mendirikan atau untuk memilih seorang imam, maka bisa kita lakukan itu. Kita lakukan. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajibu, dan tidak ada bagi Tuhan sesuatu yang wajib baginya. Jadi tidak ada yang kewajiban bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah memberikan kenikmatan kepada kita karena kemuliaan Allah kepada makhluknya, makanya kemudian kita mengatakan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah syukur kita kepada Allah. Dan syukur kita kepada Allah itu ada dua macam. Ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunnah. Syukur itu ada dua macam. Ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib adalah tidak melakukan maksiat dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu syukur yang wajib. Allah memberikan kepada kita nikmat mata, maka syukur yang wajib tidak melakukan maksiat mata. Tidak melihat kepada hal-hal yang diharamkan, tidak melihat kepada sesuatu yang disembunyikan oleh orang lain daripada kita. Kalau sesuatu disembunyikan sengaja tidak boleh kita melihatnya, kan nggak boleh kita mengintai begitu kan? Ya. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat telinga, maka syukur yang wajib tidak boleh mendengar kepada hal-hal yang diharamkan, tidak boleh nguping kepada omongan orang yang sengaja dirahasiakan kepada kita. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat harta. Syukur yang wajib tidak boleh mentasarufkan harta pada hal-hal yang haram. Ini syukur yang wajib. Syukur yang sunnah adalah ketika kita mendapatkan kenikmatan, maka kita mengatakan apa? Alhamdulillah. Syukur. Diberikan nikmat sehat, Alhamdulillah. Habis makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana min ghairi hawlim minna wala quwwah. Setelah kita bangun tidur, baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selesai kita dari kamar kecil, Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Alhamdulillah, syukur. Kenapa? Karena itu semuanya nikmat. Bisa hidup kembali, membuka mata setelah kita tidur, Alhamdulillah. Bisa makan, minum enak, Alhamdulillah. Bisa buang air kecil, buang air besar, setelah itu kita Alhamdulillah. Ini namanya apa? Syukur kita dengan lisan kita, sunnah. Sunnah. Orang memberikan kepada kita kebaikan, kita ucapkan Alhamdulillah, terima kasih.
Ya, sunnah. Tapi kalau kemudian wajibnya itu tadi, jangan melakukan maksiat dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, Ar-Rabb Tuhan, Al-Alamin semesta alam. Jadi alam ini semuanya, ada alam jin, ada alam malaikah, ada alam manusia, ada alam hewan, alamin semuanya. Allah lah yang menciptakan semuanya. Kalau kita mau mengamati semua alam ini, semua yang ada di dalam dunia ini, yang kita katakan alam, alam itu segala sesuatu selain Allah, namanya alam. Ya, dikatakan alam, kata para ulama, dikatakan alam li'annahu alamun ala wujudillah. Ya, dikatakan alam itu karena semuanya itu sebagai bukti akan adanya Allah. Jadi kalau kita lihat semua alam yang ada di sekitar kita menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Logika akal kita mengatakan kalau ada tulisan pasti ada yang menulis. Kalau ada suara pukulan, ya meskipun kita enggak mengetahui siapa yang memukul, kemudian tiba-tiba ada suara pukulan, pasti akal kita akan mengatakan apa? Ada yang memukul, begitu kan? Kalau ada bangunan, pasti ada yang membangun. Maka alam yang begitu luas dan teraturnya ini tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan alam, li'annahu alamun ala wujudillah. Nah, kalau kita amati alam semuanya ini, maka terbagi menjadi dua hal, dua bagian besar. Apa itu? Benda dan sifat benda. Benda itu bukan hanya benda mati. Ya kayak kita ini manusia benda, hewan benda, ya benda, ya angin benda, ya udara itu benda. Itu maksud saya benda. Nah, benda ini terbagi menjadi dua. Benda yang bisa dipegang oleh tangan dan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti kita manusia. Benda padat, kayu, ya, bumi, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, bisa dipegang oleh tangan. Ada benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti angin, cahaya, kegelapan. Tidak bisa dipegang, tapi kita tahu ada. Bukan lampunya, tapi cahayanya. Ya, tidak bisa dipegang. Nah, semuanya begitu. Ruh ada, tapi tidak bisa dipegang. Malaikat ada, tapi tidak bisa dipegang. Jin ada, tidak bisa dipegang. Jadi semua alam ini terbagi menjadi dua, benda dan sifat benda. Bendanya terbagi menjadi dua, benda yang bisa dipegang dan benda yang tidak bisa dipegang. Nah, ada benda, ada sifat benda. Benda terbagi menjadi dua, yaitu benda yang bisa diraba oleh tangan dan benda yang tidak bisa diraba oleh tangan. Sifat benda diantaranya apa? Kayak kita, duduk, bertempat, bergerak, diam, senang, sedih, perubahan mimik wajah itu sifat kita, benda, sifat benda. Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita kepada Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Maka Allah yang menjadi Rabb, Tuhan, pasti tidak sama dengan alam. Ya, pasti tidak sama dengan alam. Artinya Allah bukan seperti kita yang bisa diraba oleh tangan. Allah juga bukan seperti cahaya yang tidak bisa diraba oleh tangan. Allah juga tidak bisa disifati dengan sifat makhluknya. Tidak boleh dikatakan duduk, bertempat, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berubah. Ya, itu semuanya sifat benda. Allah Rabbun. Sedangkan selain Allah, alamin. Dan alamin tadi sudah saya sebutkan. Ya, semuanya bertempat, berpindah, bergerak, diam, berubah, dan yang lainnya. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Ini diantara kajian yang bisa saya sampaikan untuk muqaddimah dari kitab Sulamut Taufiq. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan, memahami, dan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari di sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya juga yang hadir di sini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam ibadah, diterima amal ibadah kita.
ibadah puasa yang sedang kita lakukan, juga amal ibadah-ibadah yang lainnya. Seraya kita berharap mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.